Sabtu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما وارزقني فهما إخواني حفظكم الله جميعا. Insyaallah pada malam ini tersisa 3 pertemuan lagi sebelum nanti ujian akhir, yaitu tepatnya pada Ramadan nanti insyaallah. Kita bertemu di hari Kamis besok, kemudian Selasa besok, dan Kamis lagi itu terakhir. Jadi Kamisnya tinggal 2 kali lagi. Kalau Selasanya tinggal 2 kali dengan ini, sama. Iya. Kita manfaatkan untuk selesai, kemudian nanti bisa kita membaca beberapa surat praktik dan kita akan baca sesuai dengan hukum tajwid insyaallah. Baik, pembahasan mat ada di halaman 58. Hukum mat, rumus hukum mat. Rumus hukum mat itu mudah itu. Itu apabila alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah. Itulah rumus untuk mat. Baik. Di sini bisa kita baca alif atau a, mat asli atau tabi'i. Mat asli itu mat yang asalnya, tabi'i ya seperti tabiatnya. Yang B, mat far'i, mat cabang. Baik. Mat yang asli itu adalah ya terjadi apabila fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dhammah bertemu waw sukun. Mudah ikhwan. Maka dibaca panjang 2 harokat. Ya, dihafalkan. Alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah. Maka dibaca 2 harokat. Adapun yang termasuk bagian dari mat asli. Jadi ada 3 di sini yang digolongkan ke dalam mat asli. Ya, yang pertama mat iwad. Mat iwad terjadi apabila waqaf. Ya, apabila berhenti pada huruf berharokat fathatain. Jadi ada huruf berharokat fathatain kemudian kita berhenti. Ya, yang setelahnya alif atau hamzah yang berharokat fathatain. Ya. Dari 29 huruf ya, 28 yang dibaca. Kemudian dari 28 ini dikurangi 1, tak marbutoh tidak masuk ke dalam mat iwad. Ya, berarti ada 27 huruf yang berharokat fathatain setelahnya alif. Maka dibaca panjang 2 harokat pula. Nah, mat iwad ini dimasukkanlah ke dalam mat asli. Bagian dari mat asli. Karena panjangnya sama. Ya. Adapun hamzah, dia tidak perlu alif setelahnya. Cukup hamzah berharokat fathatain. Baik. Kemudian yang termasuk bagian mat asli yang kedua adalah mat silah sughra.
atau matsilah qasirah. Apa itu matsilah sughra atau matsilah qasirah? Yaitu apabila hak dhamir. Ingat ya, hak dhamir. Hak dhamir itu hak kata ganti. Dalam bahasa Arab ada dhamir. Dhamir itu kata ganti. Kata ganti untuk dia seorang laki-laki. Ya. Hak dhamir di sini adalah kata ganti untuk dia seorang laki-laki. Berharokat dhammah atau kasroh ya. Di situ ada dalam kurung hak dhamir. Tadi kita sudah paham. Hak dhamir adalah hak kata ganti untuk dia seorang laki-laki. Jika berharokat apa di situ? Ya, dhammah atau kasroh. Sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Ya, dicatat. Jadi yang pertama hak dhamir tersebut berharokat dhammah atau kasroh. Dan yang kedua, sebelum hak dhamir dan sesudahnya bukan sukun. Bukan tanda sukun. Dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Baik. Panjangnya maka dibaca 2 harokat. Baik. Nanti kita lanjut ke contoh-contohnya ya. Kita baca dulu lanjut untuk yang ketiga. Mat yang termasuk bagian mat tabi'i pula. Yaitu mat tabi'i harfi. Mat tabi'i harfi ini yang ada pada awal-awal surat. Ya. Pada huruf-huruf muqatta'ah. Ya, pada awal surat ya. Tersusun dalam kata hayyun tahur. Ini dihafalkan. Hurufnya ada 5. Hayyun tahur disingkat itu ya. Dari ha kita baca, kemudian ya, kemudian to, kemudian ha, kemudian ro. Nanti contohnya ada. Seperti kita baca hamim. Nah, huruf ha itu nama hukumnya adalah mat tabi'i harfi. Baca panjang 2 harokat ya. Karena digolongkan ke dalam mat asli. Harfi karena 1 huruf gitu ya. Kalau yang huruf ya nanti di surat Maryam. Kaf, ha, ya, ain, ya. To. To. Baik. To. Surat jelas? Jelas ya? Baik. To dan ha pada surat Toha. Toha. Adapun ro, ya alif lam ro, ya. Baik. Kita masuk ke perinciannya. Mat asli, mat tabi'i. Ya, kita sudah tahu hurufnya ada 3. Yaitu waw sukun, sebelumnya dhammah. Ya sukun, sebelumnya kasroh. Alif, sebelumnya fathah. Kalau alif nggak disebut alif sukun ya. Karena alif tidak butuh harokat. Baik. Apabila, ya ini sudah kita jelaskan. Fathah sebelumnya alif. Atau fathah setelahnya alif. Kasroh setelahnya ya sukun. Dhammah setelahnya waw sukun. Baik. Cara membaca panjangkan 2 harokat. Baik, ini contoh surat Al-Fatihah. Untuk lafaz Allah catatan tetap dibaca panjang walaupun harokatnya tidak berdiri. Ya, di situ tidak berdiri ya. Maka tetap dibaca panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Ana coba baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-a di situ mat tabi, lillah mat tabi.
Ar-Rahmanir Rahim. Ma di situ mad tabi. Maliki yaumiddin. Ma di situ mad tabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya di situ panjang 2 harokat mad tabi. Ihdina. Nah, ketika ada na, ini panjang nih harusnya. Tapi karena setelahnya tadi apa? Sukun, makanya tidak berlaku. Baik. Ini kita baca nyambung ya, karena nyambung gitu maksudnya, afwan ya. Kalau itu yang maksilah sukun. Baik, ini karena kita baca nyambung jadi tidak berlaku, bukan ihdinas sirat, enggak ya. Tapi langsung. Jadi pendek. Ihdinas siratal mustaqim. Ra-nya panjang 2 harokat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ra di situ panjang, zi panjang, ya sukun sebelumnya kasrah. Maghdu, waw sukun sebelumnya dhammah. Kemudian wala di situ mad tabi'i tapi karena masuk ke dalam dhad huruf bertasydid dan alif lam syamsiyah langsung walad ya. Baik. Kita lanjut ke mad iwad halaman 60 yang digolongkan ke dalam mad tabi'i. Tadi sudah jelaskan. Huruf yang berharakat fathatain bertemu dengan alif setelahnya ya dan berhenti, tidak dibaca lanjut. Ya, tidak dibaca lanjut. Huruf hamzah yang berharakat fathatain ya dan waqaf juga tidak dibaca lanjut. Contohnya cara membacanya 2 harakat ya sama. Baik. Wal jibala autada. Surat An-Naba. Di sini huruf berharakat fathatain, setelahnya alif dan dibaca waqaf berhenti. Maka dibaca panjang 2 harakat. Wal jibala autada. Tidak boleh pendek. Wal jibala autada. Enggak. Atau terlalu panjang. Wal jibala autada. Panjangan. Maka 2 harakat. Namun ketika disambung tidak. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Ya, syaratnya berhenti. Baik. Fi dinillahi afwaja. Surat An-Nasr. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jim berharakat fathatain setelahnya alif dibaca waqaf berhenti. Tidak disambung. Kalau disambung tidak berlaku. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih. Ya. Jadi berlaku hukumnya. Hukum nun sukun dan tanwin. Baik. Wan nasyirati nashra. Surat Al-Mursalat ya. Wan nasyirati nashra. Kemudian wal mursalati urfa fal mulqiyati dzikra. Baik, ini semuanya ini istilahnya. Kita bertemu dengan hamzah. Kalau hamzah tidak butuh alif setelahnya ya, tapi tetap dibaca panjang ketika berhenti. Rijalan katsiran wa nisaa. Ya, di situ a-nya panjang 2 harokat mad tabi. Ya, mad iwad, afwan, mad iwad. Baik. Kalau dibaca sambung tidak. Ini di surat An-Nisa ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Nah, di situ berhenti. Baik. Semuanya juga sama. Nah, kita lihat yang terakhir. Terakhir itu ta marbutah. Ta marbutah, pengecualian.
Dia tidak dibaca panjang, namun menjadi ha. Yatlu suhufan mutahharah. Atau misal di surat Al-Bayyinah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Ini. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله. Ya, nanti apa? Suhufan mutahharah gitu ya. Fiha kutubun qayyimah. Baik. Baik. Yatlu suhufan mutahharah. Baik. Jadi tidak dibaca panjang, bukan mutahharata. Ya, tidak. Baik. Catatan pada huruf ta marbutah berharokat fathatain daripada ayat maka dibaca sukun, ya. Roh gitu. Huruf ta marbutah bukan termasuk mad iwad. Baik. Kemudian yang terakhir atau sebelum yang terakhir tadi ada 3 ya. Berarti maksilah sughra sekarang yang termasuk ke dalam mad tabi'i yang panjangnya 2 harokat. Maksilah sughra atau maksilah qasirah. Hak dhamir, pokoknya ingat-ingat. Kalau ada maksilah itu hak dhamir. Ya. Syaratnya diingat tuh. Berharokat kasrah atau dhammah setelah dan sesudahnya atau sebelum dan sesudahnya tidak boleh sukun dan setelahnya tidak boleh bertemu dengan hamzah. Itu yang dinamakan maksilah sughra. Diingat ya syarat-syarat ini. Baik. Dibaca panjang 2 harokat pula. Kita baca ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu di situ panjang 2 harokat. Ya, namun karena dia hak dhamir tidak dinamakan mad tabi'i, namun matsilah qasirah. Ya, diingat. Matsilah qasirah atau matsilah sughra. Lahu ma juga 2 harokat. Nah, ini dia mad tabi'i. Fi harusnya mad tabi'i pula. Ya, 2 harokat namun dibaca sambung. Maka tidak berlaku mad tabi'inya karena dibaca nyambung. Tidak boleh lahu ma fis sama, enggak. Lahu ma fis samawa itu mad tabi'i pula. Mad tabi'i pula. Kemudian ma juga mad tabi'i fil ardh. Kalau diputus mad tabi'i. Namun hakikatnya mad tabi'i. Ya, dia mad tabi'i. Namun ketika dibaca nyambung tidak berlaku hukumnya gitu. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Di mana ini matsilah? Kita lagi membahas matsilah qasirah atau matsilah sughra yaitu hak dhamir tuh lihat. Lahu yang pertama, yang kedua ya'uduhu hu. Ini kembali kepada Allah ya. Kata ganti kepada Allah. Lahu juga kembali kepada Allah. Allah memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Hu di sini kata ganti untuk Allah. Allah tidak merasa berat untuk menjaga keduanya, langit dan bumi. Ya. Kalau mimnya di situ baru mad tabi'i. Baik. Itu yang berharakat dhammah. Setelahnya berharakat kasrah tuh. Wallahu yu'ayyidu binasrihi. Nah, biasanya kalau matsilah sughra itu ditandai sama ya kecil seperti itu tuh. Ketika haknya dibaca panjang, ya, ada ya kecil, kepalanya ya tuh. Dilihat. Adapun kalau dhammah ada waw kecilnya. Nah, mudah insyaallah diingat. Jadi itu yang namanya matsilah sughra atau matsilah qasirah. Syaratnya sudah terpenuhi. Berharakat dhammah atau kasrah sebelum dan sesudahnya tidak sukun dan tidak bertemu hamzah setelahnya. Nah, kan? Jadi terpenuhi. Maka binasrihi 2 harokat.
Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Baik. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Ya'lamu ma baina aydihim. Ini yang mana ikhwah? Ayo. Ini yang mana nih? Yang ada tanda jim itu ya. Disitulah mat silah sugro. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya. Haknya yang kedua. Hak yang berharakat kasrah tuh. Yang ada kepalanya ya setelahnya. Situlah masilah sugro. Syaratnya apa sudah terpenuhi. Sebelum sesudahnya tidak ada sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Adapun yang indahu illa. Di sini syarat pertama terpenuhi, ya tidak ada sukun sebelum dan sesudahnya, namun setelahnya bertemu hamzah. Maka ini bukan masuk ke dalam maksilah sugro yang dibaca dua harokat. Dalam riwayat Hafiz an Asim. Baik, jalur Syatibiyah. Dua harokat. Ya. Afwan. Selain dua harokat maksudnya. Jadi ini nanti hukumnya beda. Ya. Baik. Baik. Contoh setelahnya, ya, di situ ta'khudhuhu sinah. Baik. Ta'khudhuhu wa qad afdha. Sama. Yang qalibu ila ahlihi masrura. Nah, di sini ahlihi mat silah sughra atau silah qasirah. Masrura mat iwad. Baik. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Kitabahu di situ maksilah sughra atau qasirah. Wara'a dhahrihi juga sama. Catatan khusus pada surat Az-Zumar. Tidak dibaca panjang menurut riwayat Hafaz. Ya, surat Az-Zumar ini. Yarallahu lakum. Ayat ke-7 nanti bisa dilihat. Hu-nya di sini tidak dibaca panjang. Ya, khusus. Ya, khusus. Kemudian yang kedua khusus pada Quran surat Al-Furqan fihi muhana. Hi-nya dibaca panjang. Harusnya kebalik dong, gitu kan? Kenapa kebalik? Loh, kok yang Az-Zumar dia sebelumnya nggak ada sukun, setelahnya juga nggak ada sukun, dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Kenapa kok dibaca pendek? Ya radallahu lakum, gitu kan? Namun yang kedua harusnya dibaca pendek, tapi dibaca panjang. Ya kan? Karena sebelum ha dhamir itu yang berharakat kasrah, yang kedua itu adalah ya sukun. Ya kan? Tadi syaratnya nggak boleh sukun. Harusnya fihi muhana. Harusnya gitu kan? Nah, ini dia pengecualian. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Penyebabnya apa? Tidak diketahui. Baik. Dibaca panjang dua harokat karena riwayat. Walaupun tidak terpenuhi syarat matsilah sugro padanya. Nah, ya tadi ya. Baik. Yang terakhir. Yang dimasukkan ke dalam mat tabi'i. Tadi kita sudah mat iwad digolongkan ke dalam mat tabi'i yang panjang dua harokat. Kemudian mat silah sugro. Penamaannya bukan mat tabi'i tapi ya. Bukan. Penamaannya tetap seperti itu. Mat silah sugro. Ya, ketika hak dhamir. Ya, ingat hak dhamir yang dibaca panjang dua harokat. Kemudian yang ketiga sekarang mat tabi'i harfi. Mat tabi'i ya sesuai dengan mat tabi'i yaitu dua harokat. Harfi ya karena dia satu harokat. Hurufnya dihafal, hayyun tahur. Ya, setiap alif yang ada pada huruf hayyun tahur. Mat ini berada pada huruf muqatta'ah pada awal sebagian surat dalam Al-Quran. Dibaca panjang dua harokat.
Contoh pada ha, hamim. Ya tadi sudah kita contohkan. Kemudian pada huruf ya dan ha ya ain. Kaf ha ya ain sad. Ha ya di situ 2 harokat. Toha juga 2 harokat. Ya. Satu huruf itu huruf-huruf gitu ya. Jadi mad tabi'i harfi. Ra, alif, lam, ra. Alif, lam, mim, ra. Hanya 2 harokat. Thayyib. Huruf muqatta'ah adalah potongan-potongan huruf yang ada pada awal sebagian surat dalam Al-Quran. Dibaca sesuai dengan huruf hijaiyah. Thayyib. Faidah, huruf muqatta'ah ini adalah bukti mukjizat Al-Quran. Ya. Tidak diketahui maknanya apa, namun bukti mukjizat bahwa Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad SAW, bukan perkataan manusia. Ya, untuk melemahkan mereka kaum kafir Quraisy, ya, yang mengatakan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, tapi tidak. Ya, di sini bukti bahwa Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Namun orang kafir Quraisy tidak mampu untuk mendatangkan, ya, satu ayat pun, ya, satu ayat pun tidak mampu. Apalagi satu Al-Quran, gitu ya. Ini bukti, ya, kalau Al-Quran itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Kalamullah Al-Munazzal Al-Mu'jiz ala Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Munazzal biwasitati Jibril alaihi salam. Baik. Yang kedua, kita sudah membahas mat tabi'i. Mat yang panjang 2 harokat. Intinya mat tabi'i atau mat asli yang panjang 2 harokat. Ya. Mudah. Alif sebelum fathah, ya sukun sebelum kasrah, waw sukun sebelum dhammah. Ada 3 mat yang digolongkan ke dalam mat tabi'i. Yang pertama, mat iwad, yaitu apabila tanwin pada huruf-huruf hijaiyah selain ta marbutah. Ya. Dan setelahnya alif, kecuali hamzah tidak ada alifnya. Baca panjang 2 harokat. Yang kedua mat silah sughra, yaitu ha dhamir berharakat dhammah atau kasrah. Ha dhamir berharakat dhammah atau kasrah. Kemudian sebelum dan sesudahnya tidak bertanda sukun dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, maka dibaca 2 harokat. Dan yang ketiga tadi kita bahas mat tabi'i harfi, yaitu mat yang panjangnya 2 harokat yang berada pada awal sebagian surat Al-Quran. Hurufnya huruf-huruf muqatta'ah, dihafal. Hayyun tahur. Baik. Lanjut, halaman 63. Mat far'i. Yaitu pembacaan mat yang bertemu dengan hamzah. Mat far'i ini ada 4 ya. Mat far'i ada 4. Baik, bedanya itu kalau mat tabi'i tidak bertemu hamzah, namun mat far'i yang dibaca lebih dari 2 itu sebabnya karena bertemu hamzah. Ya, sebabnya karena bertemu hamzah. Baik, yang pertama, mat wajib muttasil. Mat artinya panjang, wajib panjang, muttasil bersambung. Apabila mat tabi'i, lihat, asalnya mat tabi'i. Asalnya mat tabi'i, namun bertemu hamzah dalam satu kata, gitu ya. Jadi asalnya mat tabi'i gitu. Namun setelahnya hamzah dan dalam satu kata. Disitulah muttasil, artinya satu kata, nyambung. Dibaca panjangnya berapa? 4 atau 5. Baik. Yang lebih dikedepankan adalah 4. Baik. Kemudian yang kedua, mad jaiz munfasil. Mat artinya panjang, jaiz boleh, munfasil terpisah. Dalam riwayat Hafs hanya dibaca panjang ya. Baik, lewat Hafs an Asim, jalur Syatibiyah. Ya. Di sini apabila mat tabi'i, ya sama asalnya mat tabi'i bertemu hamzah. Nah, sebabnya karena hamzah tuh.
muskilah ya. Masalahnya karena ada hamzah jadi dibaca panjang. Namun bedanya dengan yang mad wajib muttasil adalah tidak dalam satu kata. Mad jaiz munfasil, terpisah artinya munfasil. Baca panjangnya berapa? 4 atau 5. Yang dikedepankan adalah 4. Baik, kenapa dinamakan jaiz? Karena nanti di riwayat Hafiz an Asim jalur thayyibah. Ya. Itu dibaca boleh 2. Namun kita pakai yang 4 atau 5. Yang dikedepankan adalah 4. Baik, kedua hal ini paham ya. Nanti kita ketemu dalam contoh. Yang ketiga, matsilah kubro. Nah, kalau yang tadi sebelumnya matsilah sugro atau matsilah qasiroh. Namun sekarang matsilah kubro atau tawilah. Ya, itu diingat tuh. Sama, yaitu hak dhamir. Namun bertemu hamzah gitu ya. Panjangnya 4 atau 5. Baik, mudah. Yang terakhir, mad badal. Mad badal. Apabila hamzah bertemu dengan huruf waw sukun, ya sukun, alif. Gitu ya. Itu nanti masuknya ke mad badal. Baca panjang 2 harokat. Baik. Harap diperhatikan. Panjang mad jaiz, munfasil, mad wajib, muttasil, mad silah sughra dalam satu bacaan harus seragam. Ya, maksudnya adalah kalau baca 4 semua. Ya. Karena boleh 4 atau 5 jadi dicampur. Yang ini 4, nanti yang satu lagi 5. Satu lagi 4. 4, satu lagi 5. Jangan. 4 semua gitu ya. Baik. Kita buka halaman 64. Jadi karena sebabnya adalah hamzah ya. Mad far'i ini. Kita langsung ke dalam contoh. Mad wajib muttasil. Jadi apa mad wajib muttasil? Yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kita lihat contohnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ja, sebelum ada hamzah dia mad tabi'i. Ya, alif sebelumnya fathah. Namun ada hamzah dalam satu kata itu. Jadi dibacanya 4, lebih dari 2. 4 atau 5, kita kedepankan 4. Kita baca 4. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Mudah. Wa anzalna minal mu'asirati ma'an sajjaja. Situ ma harusnya mad tabi'i. Alif sebelum fathah, namun ada hamzah dalam satu kata setelahnya. Jadi dibaca panjang lebih dari 2, 4 atau 5. Kedepankan yang 4. Ma'a. Nah, a di sini kalau kita berhenti, tadi apa hukumnya? Mad iwad. Panjangnya 2 harokat. Karena ada hamzah berharokat fathatain. Namun kita baca sambung. Ma'an sajjaja. Ja mad iwad. Baik. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ra panjang 2 harokat asalnya. Karena alif sebelumnya fathah. Namun setelahnya ada hamzah dalam satu kata. Maka dimasukkan mad wajib muttasil. Panjangnya lebih dari 2 harokat. Yaitu 4 atau 5. Kedepankan yang 4. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Baik. Faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Hatta tafi'a. Tafi asalnya tabi'i. Karena ada ya sukun sebelumnya kasrah.
namun setelah bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka masuk ke dalam mad wajib muttasil. Panjangnya lebih dari 2 harokat, yaitu 4 atau 5. Kedepankan yang 4. Hatta tafi'a ila amrillah. Baik, ila di sini mad tabi'i. Namun setelahnya hamzah. Nanti kita bahas setelahnya. Ya. Ini mad jaiz munfasil. Baik. Kemudian selanjutnya wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Yang mana? Su'a. Su panjang asalnya mad tabi'i. Ya, 2 harokat karena waw sukun sebelumnya dhammah. Namun bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka dibaca lebih dari 2 harokat, yaitu 4 atau 5. Dikedepankan yang 4. Su'an fala maraddalah. Bukan 2. Su'an, bukan. Su'an fala maraddalah. Adapun wa idza ara, di situ juga bertemu dengan hamzah namun beda kata. Nanti jaiz maksudnya munfasil. Gitu ya. Baik, terakhir waji'a bin nabiyyina wasyuhada. Di sini ada 2. Waji'a itu masuk ke dalam mad wajib muttasil karena ada ya sukun sebelumnya kasroh, asalnya mad tabi'i. Namun ada hamzah setelahnya dalam satu kata, akhirnya menjadi mad wajib muttasil. Waji'a bin nabiyyina wasyuhada. Baik. Wasyuhada itu juga mad wajib muttasil dalam satu kata. Yang kedua, halaman 65, mad jaiz munfasil. Ya, bedanya dengan mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil ini terpisah. Bertemu dengan hamzahnya tidak dalam satu kata. Contoh, qalu innama nahnu muslihun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. قَالُوا mad tabi'i asalnya, namun bertemu dengan hamzah dalam lain kata. Bedanya penamaannya aja. Kalau dalam kata yang berbeda, mad jaiz munfasil terpisah, itu aja. Munfasil itu terpisah, muttasil dalam satu kata nyambung. Baik. Kedua, bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala mad tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Bala inna. Baik. Selanjutnya qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Baik, di sini ada satu qalu anu'minu panjangnya 4, mad wajib, mad jaiz munfasil ya, beda kata. Kemudian kama ya di situ. As-sufaha dia mad wajib muttasil. Ala'i mad jaiz munfasil. Baik. Wa ala absarihim ghishawah. Ala mad tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata, berarti mad jaiz munfasil. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Illa mad tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata, mad jaiz munfasil. Wala ta'kulu amwalahum
ta'kulu mad tabi'i bertemu dengan hamzah setelahnya tidak dalam satu kata, mad jaiz munfasil. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Bima mad tabi'i bertemu dengan hamzah namun tidak dalam satu kata, ikhwah. Ya, maka tergolongan ke dalam mad jaiz munfasil. Begitu pula wa ma unzila, mad jaiz munfasil tidak dalam satu kata. Kemudian selanjutnya waja'u abahum 'isha'an yabkun. Waja'u itu mad wajib. Ja'u satu kata. Ya, namun setelah panjang 2 harokat itu bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Nah, itu mad jaiz munfasil. Isya'a. Nah, itu mad wajib. Baik, yang terakhir innahu kana fi ahlihi masrura. Fi panjang 2 harokat namun bertemu dengan hamzah setelahnya tidak dalam satu kata. Maka dibaca panjang 4 harokat atau 5 harokat, dikedepankan yang 4, hukumnya mad jaiz munfasil. Baik. Ini dia. Tadi kita sudah baca. Pada mad jaiz munfasil sebaiknya dibaca 4 atau 5 harokat. Boleh juga dibaca 2 harokat, tetapi harus mengikuti kaidah-kaidah yang perlu dipahami terlebih dahulu dari jalur thayyibatun nashr. Ya. Hafaz an Asim itu riwayat yang kita baca. Ya, riwayat Hafaz an Asim ya. Memiliki ada jalur Syatibiyah, ada jalur Thayyibatun Nashr. Kita pakai yang Syatibiyah. Ya, itu hanya boleh 4 atau 5, tidak boleh 2. Namun kalau kita baca pakai Thayyibah an-Nashr boleh 2. Ya. Contoh nanti qalu innama nahnu muslihun. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Qalu anu'minu lak. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Namun kaidah-kaidah yang lain nanti ada, harus dipahami juga. Baik. Lanjut. Halaman 66. Mad silah kubra atau tawilah. Ini bedanya dengan mad silah sugra atau qasirah. Bedanya apa? Tidak bertemu hamzah. Kalau mad silah kubra atau tawilah bertemu hamzah setelahnya. Dibaca panjang lebih dari 2 makanya 4 atau 5. Kita lihat contohnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Nah, ini contoh juga tadi kan sebelumnya. Ya. Baik, asalnya indahu panjangnya 2 harokat. Asalnya yaitu maksilah sughra atau qasirah. Hak dhamir ya. Dibaca panjang 2 harokat. Terpenuhi syaratnya sebelum sesudahnya tidak sukun. Namun tidak terpenuhi karena setelahnya ada apa? Hamzah. Jadi lebih dari 2, maka digolongkan maksilah kubro. Tawilah. Tawilah lebih panjang, qasirah panjang. Tidak boleh bukan tawilah. Kalau tawilah panjang, lebih panjang. Qasirah itu asalnya pendek, namun pendek yang dimaksud bukan pendek tidak panjang yang di sini. Baik. Ya, setelahnya wa 'inda rasulihi illa alladziina 'ahadtum. Rasulihi ini asalnya kalau kita tutup illanya, dia asalnya matsilah sughra atau qasirah. Namun lihat setelahnya ada hamzah. Oh, berarti lebih dari 2. Wa 'inda rasulihi illa gitu ya. Thayyib. Setelahnya yahsabu annama lahu akhladah.
annama lahu akhladah. Malahu asalnya silah sughra atau qasirah. Namun setelahnya hamzah jadilah matsilah kubra atau tawilah. Setelahnya bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Bainahu asalnya matsilah sughra atau qasirah, setelahnya hamzah, maka dibaca lebih dari 2, yaitu 4 atau 5, kedepankan yang 4. Termasuk ke dalam matsilah kubra atau tawilah. Baik, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ta'wilahu asalnya matsilah sughra atau qasirah, namun setelahnya ada hamzah, maka jadilah matsilah tawilah kubra, yaitu lebih dari 2 harokat, panjang 4 atau 5, kedepankan yang 4. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Terakhir, وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ. وَرَسُولِهِ asalnya maksilah sughra atau qasirah, namun setelahnya ada hamzah, maka dibaca panjang lebih dari 2, tergolongkan ke dalam maksilah kubra atau tawilah, dibaca panjang 4 atau 5 harokat, kedepankan yang 4. Wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Catatan. Pada matsilah kubra sebaiknya dibaca 4 atau 5. Boleh juga dibaca 2 harokat, tetapi harus mengikuti kaidah-kaidah yang perlu difahami terlebih dahulu dari jalur thayyibatun nashr. Taib, ini sama sebelumnya, seperti mad jaiz. Terakhir ikhwah. Masya Allah. Terakhir insya Allah pembahasan malam ini ya, yaitu berkaitan dengan mad badal. Sebelum kita nanti masuk ke halaman selanjutnya. Baik, mad badal. Golongan mad far'i ya. Mad far'i golongan yang pertama dengan sebab hamzah. Nanti ada mad far'i yang kedua, golongan yang bertemu dengan sukun. Ya. Baik. Ya. Mad badal. Apabila hamzah bertemu dengan huruf mad, maka dibaca panjang 2 harokat. Contoh. Ini asalnya ya. Asalnya adalah hamzah. Baik. Kita lihat contohnya ya. Rabbana innana amanna. Baik. Di sini mana yang hamzah panjang 2 harokat? A di situ ya. Maka dia masuk ke dalam mad badal. Hamzah, ingat hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Contoh kedua, habbaba ilaikumul imana wa zayyanah. Iman di situ panjang 2 harokat. Namun karena hamzah yang panjang 2 harokat, maka namanya apa? Mad badal. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Wa ma panjang 2 harokat. Hamzah yang panjang, maka dia mad badal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hamzah yang panjang 2 harokat, mad badal. Akhirah. Ula. Hamzah yang panjang 2 harokat. Bertemu dengan huruf mad kan, wow, maka panjang 2 harokat. Tapi bukan mad tabi, mad badal. Ro'a qamisah. Ro'a hamzah panjang 2 harokat. Hamzah bertemu dengan huruf mad, yaitu alif, panjang 2 harokat, mad badal. A'radha wa na'a bijanibi. Wa na'a hamzah berharokat fathah,
Hamzah bertemu dengan huruf mat, yaitu alif, dibaca panjang 2 harokat. Namun karena Hamzah yang panjang jadi mad badal. Terakhir. Faqala anbi'uni. Panjang 2 harokat, yaitu Hamzah bertemu dengan huruf mat waw sukun mad badal. Catatan. Apabila memulai kata di sini surat Al-Ahqaf, ya, Hamzah wasal itu alif yang atasnya ada shad, kepalanya shad, huruf shad, itu Hamzah wasal. Dan semisalnya, baik, yaitu Hamzah pertama berharakat kasrah dan Hamzah kedua bertanda sukun. Maka Hamzah yang kedua diganti dengan ya. Ini Hamzah bertemu dengan Hamzah, ya. Dan Hamzah kedua bertanda sukun, maka Hamzah yang kedua diganti dengan ya. Sehingga termasuk dari mad badal, dibaca menjadi ituni. Asalnya dibaca i, gitu ya, i. Namun karena bertemu dengan Hamzah lagi, digabung, jadi panjang. Ituni. Baik. Yang kedua, catatan yang kedua. Apabila memulai kata ini, alif yang atasnya ada shad, kepalanya shad, itu Hamzah wasal, surat Al-Baqarah ya, 283, dan semisalnya. Yaitu apa? Hamzah yang pertama berharokat dhammah, itu dibaca u, asalnya u, gitu ya. Dan Hamzah kedua bertanda sukun, maka Hamzah kedua diganti dengan waw. Paham ya di sini, ikhwah? Sehingga termasuk dari mad badal, dibaca menjadi utumina. Asalnya utumina amanatah. Utumina. Ini nanti ikhwah sekalian bisa tahu kapan dia berharokat dhamma atau kasroh nanti ketika belajar sorof yang pertama. Namun bisa diketahui dari ciri-cirinya, yaitu ketika Hamzahnya berada di atas waw, maka itu berharokat dhammah sebelumnya, gitu ya. Asalnya tumina, namun karena Hamzah bertemu Hamzah, yang pertama berharokat, yang kedua sukun, jadi utumina. Baik ya, paham ikhwah? Latihan, bacalah Al-Quran sesuai dengan kaidah yang sudah Anda pelajari di bawah bimbingan Ustadz, dan uraikan hukum-hukum tajwid yang sudah Anda pelajari. Naam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ana akan buka mic-nya buat antum semua. Ya, baik. Kita praktik ya. Coba kita baca. Bareng-bareng. Dari mat yang pertama. Ya, ikhwah. Yaitu mat tabi'i. Kita ambil contoh satu-satu aja. Minta dinyalakan dulu semuanya, ikhwah. Nah. Halaman berapa, Ustaz? Kita mulai kembali di halaman 59. Kita baca contohnya. Pak Andi silakan dinyalakan. Imam Talha dinyalakan. Abu Aisyah dinyalakan, dan juga Hanif dinyalakan. Baik, kita baca mat tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pendek, tidak lebih dari 2. Tidak pendek, tidak lebih dari 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu panjang. Salah. Baik. Halaman selanjutnya 60. Yang tergolong ke dalam mat tabi'i, yaitu mat iwad. Ingat mat iwad yaitu tanwin. Kita baca contoh yang pertama. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Bagus. Contoh selanjutnya masilah sughra, hak dhamir. Ya, syaratnya diingat. Tidak boleh bertemu dengan hamzah setelahnya. Dan juga sebelum sesudahnya tidak boleh sukun. Karena nanti beda. Seperti di surat Al-Zalzalah atau Al-Humazah. Al-Humazah. Yahsabu an minhu. Nanti ada minhu. Kalau minhu nggak dibaca panjang. Anhu maluhu, ya. Ma yuni anhu maluhu idza taradda. Ya. Baik, anhu enggak dibaca panjang. Baik, kita contoh. Baca. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baik, panjangnya 2 harokat, namun hak dhamir, mat silah sughra qasirah. Terakhir, mat tabi'i harfi. Kita baca huruf-hurufnya ya. Ha, ya, o, ha, ro. Panjangnya sama ya. Contoh toha, kita baca toha. Ya, bacaannya sama, tidak boleh panjang sebelah, bukan toha. Salah. Bukan pula toha. Salah. Namun 2 harokat. Toha. Baik. Masuk ke dalam mat cabang. Mat cabang ini sebab yang pertama karena bertemu hamzah. Hukum yang pertama adalah mat wajib muttasil. Ya, mat wajib muttasil hamzah. Asalnya mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya. Ketemu hamzah dalam satu kata. Kita baca. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Mad jais munfasil. Mat tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Baik, Anda belum sampaikan ya. Ini bisa diketahui kalau kita belajar bahasa Arab. Ya, satu kata atau tidaknya. Itu yang pertama kalau belajar bahasa Arab. Namun yang kedua bisa diketahui dari terpisahnya kata. Ya, terpisahnya kata. Kita baca. Qalu innama nahnu muslihun. Qalu innama nahnu muslihun. Yang ketiga, mat silah kubra atau tawilah, hak dhamir bertemu dengan hamzah. Nah, masalahnya kan di hamzah nih, kita lagi membahas dengan hamzah. Baik, panjangnya 4 atau 5. Kita baca. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih.
Baik, terakhir barakallahu fikum mad badal hamzah yang bertemu dengan huruf mad dibaca panjang 2 harokat. Baik, hamzah ya. Jadi bukan mad tabi'i namanya. Rabbana innana amanna. ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا. Barakallahu fikum. Insyaallah di pertemuan hari Kamis esok sebelum kita masuk ke bulan Ramadan kita selesaikan. Berarti untuk hari Selasa besok kalau sudah masuk ke Ramadan belajarnya habis tarawih ya? Ya apa enggak? Iya, Siap ya? ya sampai sahur juga nggak apa-apa Ustaz. Jam 9-an insya Allah kali ya. Mungkin selesai tarawih mau makan dulu silahkan. Baik, jam 9-an kali. Nanti kita masuk Zoom jam 9-an. Selasa depan insya Allah. Dan Kamis. Jam 10, Ustaz. Gimana? Jam 9 sampai jam 10. Jam 9 sampai jam 10 insya Allah. Ya nggak apa-apa. Kita hidupkan malam-malam Ramadan. Ya insya Allah lanjut dengan tilawah Al-Quran insya Allah nanti ya. Kita insya Allah masuk ke Ramadan nanti sudah tahu nih teori-teorinya, tinggal praktek ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Ustaz, mau nanya boleh Ustaz? Tafadhal. Ini tadi yang mat iwat, Ya. mat iwat. Yang wakaf di hamzah fathah sain. Ya. Halaman 60 Ustaz. Ya. Tadi bacanya gimana ya Ustaz? Bisa. Yang rijalan kasih ron wanisa. A ya Ustaz. Ya betul. Dipanjangkan 2 harokat. Bukan nisa tapi nisa A ya Ustaz. Betul. Ya. Kalau hamzah berharokat fathatain tidak butuh alif. Jadi wanisa kathiran wanisaa. Kathiran wanisaa. Bagus. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fikum barakallah. Cukup ya ikhwah ya. Barakallahu fikum. Nanti insya Allah rekamannya bagi yang tidak hadir ada, dan bagi antum semua untuk murojaah silahkan nanti dibaca-baca atau di rekaman disimak lagi rekaman. Cukup ikhwah. Jazakumullah khair. Kita tutup. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.